Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aris Devandi, dosen hukum Universitas Bandar Lampung. Nah, saat ini kita masuk pada pertemuan terakhir ya, ke-15 hukum penitensier. Setelah kita membahas berbagai macam materi terkait dengan hukum penitensier, sebelum kita masuk ke dalam ujian akhir semester, maka kita akan mengulas kembali materi-materi yang sudah ada terkait dengan hukum pidana penitensier. Nah, kita lihat ya, kita ulas kembali. Penitensier itu adalah penitentie atau reventensi. Nah, reventensi ini atau penitensi ini adalah suatu lembaga pelaksanaan pidana ya. Kemarin sudah dijelaskan ya. Jadi hukum penitensier itu berbeda dengan hukum pidana material dan pidana formil karena dia merupakan pelaksanaan pidana. Itu juga bisa dilihat ada pemberian pidana yang terdiri dari strafmat, ya, strafsut, dan strafmodus. Nah, kemudian penitensier dibedakan ya dengan istilah penitentiary. Ada penitentiary yang lebih sempit, ada yang lebih luas. Penitentiary yang lebih sempit itu lembaga yang dirancang khusus untuk menahan. Ya, kemudian yang lebih luas itu hanya meliputi lembaga di luar itu yang menjadi wewenang penitensier. Nah, ini ada teori-teori juga seperti kemarin dari John Howard. Ya, kemudian penitensier ini lebih luas karena menyangkut segala aspek di bidang pidana. Ya, dalam penindakan. Jadi memang penitensier ini sendiri dia berbeda dengan hukum material dan formil. Kalau kita pernah belajar hukum pidana itu belajar terkait dengan material. Nah, kalau kita belajar hukum acara pidana itu terkait dengan formil ya. Nah, kalau KUHP dia material, KUHAP itu dia formil, sedangkan penitensier ini pelaksanaannya setelah material, kemudian kita masuk ke formil dan setelahnya baru penitensier. Nah, memang pada pelaksanaannya penitensier ini lebih kepada penghukuman ya. Penghukuman. Nah, ada pidana dan pemindanaan ya. Jadi memang hukum pidana itu seperti hukum pidana pokok dia ada penjara, hukuman mati, kurungan, ya denda. Kemudian ada pidana tutupan ya. Nah, itu semua pelaksanaan pidana yang diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, jadi memang banyak sekali pemahaman terkait dengan penitensier. Ada juga remisi, kemarin sudah kita bahas ya. Pengurangan pidana, asimilasi, mencampur narapidana ke masyarakat agar membaur. Kemudian ada pelepasan bersyarat yang bisa dilepaskan tanpa harus menjalani pidana. Kemudian ada tindakan ya, treatment seperti dikembalikan ke orang tua, dimasukkan ke rumah sakit jiwa, direhab karena narkoba. Nah, ini semua penindakan ya. Dikembalikan ke departemen sosial, kebanyakan anak yang kena ya. Nah, itu beda ya, pidana itu menghukum, kalau tindakan ini benar-benar merawat ya, memperbaiki dirinya, tapi tetap tak lepas juga dia juga termasuk dihukum. Kemudian kita lihat ada filsafat juga, filsafat pemidanaan ya. Jadi pidana itu bukan hanya untuk menghukum, tapi sebenarnya tujuannya lebih mulia untuk memulihkan dia agar menjadi orang yang baik. Selain mendidik masyarakat agar tidak melakukan kejahatan, tapi yang paling penting adalah memberikan pemahaman kepada narapidana agar tidak mengulangi dan bisa menjadi orang yang baik di masyarakat. Itu juga sudah kita lihat ya fungsi lembaga pemasyarakatan minggu kemarin. Nah, nanti soal UAS tidak jauh juga berbeda dari ini yang sudah diberikan ya. Tujuan-tujuan penjatuhan pidana nih ya. Bisa dilihat ada teori pembalasan,
ya absolut ya, membalas. Teori relatif ini tujuan ya, dia lebih kepada melihat kepada tujuan pidana itu apa, untuk memulihkan masyarakat, tidak adanya kejahatan lagi. Nah ini ya faktor-faktor resosialisasinya. Perlu ada kekuatan di petugas, aparat hukum ya, kemudian perlu penguatan dalam aturan, sarana seperti lapas dan pelaksanaannya, dan dukungan dari masyarakat. Nah, ini relatif, absolut, ada teori gabungan selain absolut dan relatif. Karena gabungan ini kemarin sudah dibahas terkait dengan penyatuan dari teori relatif dan absolut ya. Jadi walaupun tetap absolut, dia harus dipenjara, tapi harus memiliki tujuan untuk memulihkan narapidana ke masyarakat dan juga menegakkan hukum itu sendiri, tapi bukan untuk pembalasan, tapi dia lebih kepada pembinaan. Nah, teori integratif bahwa pidana itu harus sesuai ya, harus melihat secara komprehensif dari berbagai aspek ya, baik itu sosial, ideologi, yuridis, dan perspektif lainnya. Nah, itu sedikit ya terkait dengan hukum penitensier. Terima kasih kawan-kawan semua. Kita akan bahas lagi nanti semuanya di pertemuan-pertemuan selanjutnya lagi. Terima kasih pada kawan-kawan semua. Bisa di komen di bawah. Saya akhiri. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.